Hai, kalau Tuhan sampai penyengat, mari berkayuh namanya sampan. Jawab salam, nampak tak semangat? Agak-agak belum sarapan. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah. Daun salam, daun pepaya menjadi obat bila diseru. Sambutlah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Benaran mengingat di sana bermakam Raja Haji. Salam saya sepertinya disambut kurang semangat, kurang masih. Waktu saya balik kampung saya sini, saya melihat harus ada satu event besar yang bisa menunjukkan bagaimana pantun ini bisa direkognize secara dunia. Saya pernah menjadi acting duta besar UNESCO, duta besar Indonesia untuk UNESCO. Jadi saya tahu persis bagaimana cara memasukkan sebuah event supaya dia bisa diakui secara atau diberikan secara nasional. Jadi saya isi pentingnya itu, dan ini adalah yang usaha. Jadi nanti setelah seminar ini tolong dirumuskan lagi, buatlah hal-hal yang betul-betul bersifat konstruktif dan saintifik supaya pantun ini terus secara berjenjang dapat kita angkat dan dapat kita populerkan sebagai salah satu warisan kita di dunia ini. Kenapa? Karena Bapak sekalian, mohon maaf saya minta waktu sedikit saja. Ada yang unik dari pantun. Saya sendiri sudah lama, karena mungkin karena sudah Melayu ya, kata orang kan, apa tanda sepupu kayu, jangan tegak 40 tahun. Apa tanda orang Melayu, bangun tidur dia mulai pantun. Inilah penyakit orang Melayu ya. Jadi memang betul ya. Jadi kayaknya ada melekat lah dengan kita, dengan gaya hidup kita. Kemudian ada satu hal yang menarik dari pantun ya. Pantun ini sebetulnya bentuk gabungan antara bentuk bebas atau yang kita kenal sebagai prosa kalau dalam bahasa Indonesia, saya tahu dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada yang bentuk sajak atau puisi lah. Kalau kita buat prosa, prosa ini karya tulis lah. Segala sesuatu yang dibuat dengan menggunakan akal keluarnya jadi prosa. Segala sesuatu yang dibuat dengan menggunakan batin keluarnya puisi atau sajak. Pantun berada di dua-duanya. Jadi untuk bisa buat pantun, Anda harus smart dan Anda harus wise. Without smart, without wise, you cannot make pantun. Ya, jadi untuk bisa buat pantun, Anda harus punya dua itu. Anda harus smart dan Anda harus wise. Satu saja tak cukup, pantunnya tak enak. Ya, satu saja tak cukup, pantunnya tak enak. Jangan Anda harus betul memiliki dua. Nah, tolong digali dalam seminar-seminar ini supaya nanti ketemu kenapa ini muncul. Karena orang tua kita dulu memang setelah saya perhatikan mereka punya dua-duanya. Mohon maaf, kita semua sepakat bahwa Melayu ini 100% didorong oleh satu kekuatan besar yang namanya Islam. Dalam Islam dua hal itulah yang menjadi utama, yaitu dia harus fatonah dan dia harus akhlakul karimah. Dua-duanya harus jalan ya. Tanpa itu impossible Anda bisa bikin pantun. Itu kira-kira ya. Anda bisa seminar 1 hari 1 malam tentang pantun, tapi kalau Anda tidak memasukkan dua hal itu, Anda tidak akan pernah bisa membuat satu pantun yang baik. Kenapa? Karena pantun itu spontan dan dia harus dilatih. Karena dia mempunyai ranah kognitif. Ya, dia punya ranah kognitif, sekaligus dia juga punya ranah afektif. Gabung langsung jadi dua-duanya. Agak susah memang, tapi memang betul. Saya di grup, saya pengurus dari Majelis Rektor seluruh Indonesia. Di grup saya terus men-trigger bagaimana supaya pantun itu bisa muncul. Pernah satu hari saya ketawa karena muncullah satu pantun dari kawan kita di belahan timur sana dalam grup. Pantunnya ya lumayan lah ya. Lalu saya berikan pujian kepada dia. Wah, terima kasih Bapak, pantunnya baik sekali. Apa katanya? Pak, pantun ini mulai pagi saya pikirkan, baru keluar pada sore hari. Begitu sulitnya bagaimana orang bisa menggabungkan dua hal itu. Dan memang harus dua-duanya. Tanpa dua-duanya impossible ya. Jadi pantun itu bisa jadi ya, bisa jadi dengan apa saja bisa jadi. Tapi untuk bisa mendapatkan pantun yang baik, itu di syarat utamanya ada dua hal ya. Jadi Anda harus smart dan Anda harus wise. Pergi ke kebun mencari bulu diambil dibelah dua. Ikutilah seminar sastra ini dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan pasti sia-sia. Bila hendak menjunjung kalam, bawalah talam, janganlah jatuh.
saya awali acara ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak dimakan si buah tomat. Makanlah juga si buah kana. Buah kana banyak tak tahu. Tahu ya? Kalau Melayu tahu lah. Kami tak tahu dulu. Bagi tak tahu cari Angga Prabu. Saya Zaitun. ulang. Kalau dimakan si buah tomat, makanlah juga si buah kana. Inilah dia Dr. Saleh Rahmat. Selain penyair, juga Presiden Pena. Betul ya? Masih ya? Pena terbesar di Malaysia itu dia yang punya. Gak bisa saya berpantun, betul-betul nggak bisa. Menulis bisa, tapi kalau spontan kayak keluarga istri saya yang orang Dai itu menyerah, saya angkat tangan saya. Jadi, saya menikah 97, ini pengalaman saya melihat orang berbalas pantun di depan mata saya dalam konteks budaya yang benar-benar pantunnya aplikatif. Jadi saya menikah, rombongan pengantin pria yang membawa saya ditahan oleh rombongan pengantin perempuan di depan pintu tempat kami menikah, akad nikah, dan mereka berpantun, berbalas pantun. Saya nggak tahu ada acara itu, dan saya terkagum-kagum. Waktu itu pemantunnya tua-tua, orang-orang tua. Pak Ali pun mungkin setua itu gitu. Jadi Bali. Nah, yang kedua saya menyaksikan lagi hal yang sama tapi lebih canggih, lebih indah, lebih ketika Bang Husni Zahud menikahkan anaknya. Itu pada saat akad nikah ada rombongan pengantin pria dan perempuan juga mengerahkan pemantun dan muda-muda orangnya. Wah, saya kagum, gila ya. Pantun ternyata ada regenerasi di Tanjung Pinang ini gitu. Dan misalnya atau Ustaz Takdir yang meneruskan pandangan Amin Harja yang mengatakan bahwa pantun itu bagian dari tradisi sastra lama. Lama harus ditinggalkan, lama harus dilupakan. Kira-kira begitu kan semangatnya Pujangga Baru kan gitu. Yang baru adalah bagi Ustaz Takdir dan kawan-kawan soneta. Yang baru adalah sajak bebas. Soneta sebenarnya tidak baru-baru amat kan, ketika masuk ke Indonesia dibawa oleh itu umurnya juga udah ratusan tahun. Saya mau membaca pantun, tapi ini pantun berusia 200 tahun kira-kira, lebih pasti. Coba kuno banget nih, tapi terasa modern hari ini juga. Kupu-kupu terbang melintang, terbang di laut dan di ujung karang. Hati di dalam menaruh bimbang dari dahulu sampai sekarang. Terbang di laut di ujung karang, burung nasar terbang ke Bandan. Dari dahulu sampai sekarang, banyak muda sudah kupandang. Burung nasar terbang ke Bandan, bulunya lagi jatuh ke Patani. Banyak muda sudah kupandang, tiada sama mudaku ini. Bulunya jatuh ke Patani, 20 anak merpati. Tiada sama mudaku ini, sungguh pandai membujuk hati. Ini pantun kira-kira ditemukan oleh William Marsden, peneliti Nusantara, dan dia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris tahun 1812. Dan inilah momen persentuhan orang-orang Eropa berkenalan dengan pantun sampai hari ini. Raja Ali Haji menulis timbangan pantun dalam lampiran suratnya kepada Von de Waal, sahabatnya itu akhir abad 19. Artinya setelah pantun ini masuk ke Eropa lewat Marsden, baru kemudian Raja Ali Haji membuat timbangan syair yang juga membuat timbangan pantun kan di situ kan, di timbangan syair itu. Bisa dibaca di surat-surat Raja Ali Haji. Itu lampiran suratnya. Ya bagi orang Melayu pantun itu kalau nggak berpantun bukan Melayu gitu kan. Saya membayangkan pantun itu seperti haikunya Jepang, yang haiku juga lahir dari tradisi lisan seperti pantun. Jadi kalau haiku itu berkumpulah sejumlah penyair atau penulis melingkar mungkin pada suatu sore atau malam, kemudian mereka bergiliran mengucapkan haiku secara spontan seperti pantun untuk menanggapi situasi musim, situasi hari, situasi alam yang ada di sekitar mereka. Maka dalam haiku selalu ada kiku. Kiku itu kata yang merujuk kepada musim. Itu syarat utama haiku yang asli, haiku yang murni, yang sejati gitu.
ada higo, misalnya minyak yang membeku, itu menandai musim apa? Musim salju, musim dingin. Atau kembang sepatu yang mekar, itu menandai musim apa? Musim semi. Selalu ada kata yang seperti itu yang pembaca bisa menyimpulkan bahwa ini haiku ditulis pada musim, salah satu dari 4 musim yang di Jepang yang subtropis itu. Nah, apa yang terjadi ketika haiku kemudian mendunia seperti saat ini? Haiku luar biasa diterima di dunia. New York Times itu punya website yang setiap hari ada mesin program yang membuat satu haiku setiap hari dari seluruh kata yang ada di halaman depannya New York Times. Bisa dicari websitenya, NJT Haiku kalau nggak salah, kalau masih hidup. Tapi sekitar beberapa bulan yang lalu masih ada. Mungkin dari seminar ini nanti kita bisa sama-sama carikan jalannya bagaimana bisa ditulis dalam seluruh bahasa. Tantangannya adalah menulis pantun gitu, supaya diundang. Jadi bukan, bayangkan nanti ada buku pantun setebal yang hari ini 800 halaman, saya nggak tahu berapa yang sekarang. Nah isinya pantun semua, kan dahsyat. Saya membayangkan, waduh ini bisa nih menjadi warisan dunia, lagi diusulkan teman-teman di Bu Giza yang bisa cerita. Teman-teman di Pekanbaru lagi mencoba mengusulkan warisan budaya non benda untuk pantun. Malaysia juga mungkin akan memperjuangkan itu, saya nggak tahu. Nanti kita diskusi saja. Mana yang duluan diakui oleh UNESCO. Semangat adalah mengamati gejala alam. Tadi burung kupu-kupu terbang melintang, kan pengamatan. Kalau nggak jeli mengamati itu, ya nggak akan dapat baik itu, nggak akan bisa menciptakan sampiran itu. Gitu. Nah smartnya di situ nih. Saya sekarang akan memakai kata smart dan wise itu pada keluar, mohon izin nih. Wise-nya apa? Wise-nya coba kita baca misalnya tadi. Hati di dalam menaruh bimbang dari dahulu sampai sekarang. Jadi isinya itu adalah wise menurut saya, mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Smartnya adalah pada sampiran. Gitu. Itulah Melayu, itulah pantun. Benar nih Melayu, kalau nggak berpantun bukan Melayu. Jadi nggak salah saya memilih istri orang Melayu. Selama ini pengalaman jadi moderator itu yang terberat tuh hari ini. Karena setiap pembicara itu saya pikirkan pantun. Oke, buah kini buah bidara, pokoknya lebat, daunnya berbulu. Hasan Asfahani sudah berbicara. Bila ada yang mau bertanya, sabarlah dulu. Tadi saya nyatakan saya bahagia karena di sayap saya kanan kiri saya ada Pak Malik, itu tim kami di Warisan Budaya Tak Benda pengajuan pantun ke UNESCO. Di sebelah kanan saya ada Pak Ali pun maestro pantun. Jadi tadi saya katakan Pak Ali, apapun yang saya dapat dari Kepulauan Riau sejak tahun 86 Pak, saya dapat Hikayat Negeri Johor waktu itu, meskipun judulnya Hikayat Negeri Johor, tapi di dalamnya itu adalah bercerita tentang kepahlawanan Raja Haji dalam mempertahankan terutama Pulau Penyengat dari Belanda. Berdasarkan pencatatan warisan budaya tak benda, itu setiap tahun kami bekerja untuk mencatat dan menetapkan karya-karya budaya. Jadi semua karya budaya, harapan kami adalah tadi setiap karya budaya yang ada di tiap wilayah di Indonesia yang menjadi kekayaan NKRI itu dicatat dan ditetapkan sehingga kita mempunyai hasanah yang begitu besar. Tetapi dari pendataan yang ada itu pantun yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dalam tradisi ekspresi lisan itu ternyata hanya baru 3 yang mendaftarkan. Betawi juga tradisi pantunnya kuat meskipun akhir-akhir ini sudah agak pada satu waktu pernah melemah. Kemudian tahun 1980-an kali ya mulai menggeliat kembali. Kemudian yang kedua adalah pantun Melayu dari Kepulauan Riau pada tahun 2014 dicatatkan, dan yang ketiga adalah pantun Atui dari Riau daratan tentu, itu tahun 2018 baru kemarin 2018 dicatatkan.
Nah, itu padahal kita dari tiap suku Indonesia mempunyai banyak pantun, tetapi meskipun itu belum dicatatkan, belum ditetapkan, tetapi kami ini kan tim yang terdiri dari berbagai elemen ya. Di sini saya ingat ada Pak Malik, ada Pak Alipon waktu kami mengusulkan pantun menjadi warisan budaya tak benda ke UNESCO. Itu rumit prosesnya. Kemudian bagaimana dengan jejak pantun dalam puisi? Saya di sini mengambil beberapa puisi yang kira-kira memperlihatkan bahwa puisi itu masih ada jejak pantunnya. Misalnya di dalam Sajak Hartoyo Andang Jaya. Maksud saya melihat bahwa dari tradisi yang kuat itu dia terus berjalan jejaknya. Kemungkinan besar dia bisa bertransformasi. Bertransformasi itu dalam bentuk bukan lagi seperti aslinya, tetapi dia sudah mengubah bentuknya. Tetapi kita masih melihat bahwa itu jejak pantun gitu. Mobil tua bergegar mendaki tanjakan, roda-roda meraba jalanan berhujan. Cinta lama berkibar dalam angin, dua bersua, satu meminta, lain mesra, jangan. Jadi dari aspek-aspek itunya masih ada ritme-ritmenya pantun, tetapi sudah ada perubahan. Tahun 1800-an aja sudah mulai ada penelitian. Apakah ini berlanjut terus penelitiannya? Kemudian peningkatan jumlah pantun. Tadi yang Pak Aspahani katakan peningkatan jumlah pantun itu kita bisa macam-macam caranya. Memang orang yang tahu estetika puisi. Ucapan orang Melayu ini dipenuhi dengan salutasi yang panjang lebar, bersandar pada alam. Itulah ya, apabila kita bercakap tentang hal ini, kita tak lupa pada ungkapan orang Minang itu, penakit pisau seraut, ambil galah batang lintabung, serudang ambilkan nyiru, yang setitik jadikan laut, yang sekepal jadikan gunung, alam terbentang jadikan guru. Sudah diberikan kesadaran bahwa mengambil imej alam itu dibuat dengan penuh kesadaran. Dia tidak berubah sifat. Tetapi kalau kita katakan menggunakan perkataan komputer misalnya dalam pantun, 10 tahun akan datang komputer sudah menjadi lain sifatnya. Kita gunakan imej handphone ataupun apa-apa sahaja, fungsinya akan berubah. Jadi generasi akan datang melihat, apa dia cakap tentang telefon misalnya. Mereka sudah tidak ada telefon, barangkali mereka sudah semuanya menggunakan smartphone. Jadi perkataan itu perkataan yang tidak kekal dalam pikiran orang manusia. Disebabkan itu unsur alam tidak boleh ditinggalkan dalam pantun. Pantun Melayu ada bunga, ada buah, ada sungai, ada guruh, ada bukit, ada gunung, ada bukau. Pantun apabila kita menggunakan sampiran itu jangan kita lupa bahwa fungsinya adalah untuk memberikan bayangan kepada maksud, bukan hanya memberikan kesenangan pada aspek bunyi ya. Kalau kita katakan imej bunga itu apa pula kaitannya dengan maksud. Jadi kaitan itu yang disebutkan Hasan Ahmad mengatakan bahwa yang sampiran itu, dua baris pertama itu dicipta dengan imajinasi, manakala maksudnya itu dicipta atas dasar akal yang rasional. Jadi imajinasi dan rasional itu mesti bergandengan, tidak boleh terpisah. Tidak boleh hanya kita berikan perhatian pada aspek suku kata, unsur suku kata bunyi rima tengah dan rima akhir, tetapi yang penting ialah unsur membawa makna sebagai bayangan kepada baris maksud. Metafora yang saya sentuh ini ataupun unsur-unsur bayangan, bandingan dalam pantun ini, bunga dalam kajian kami ini rujuk kepada satu buku yang dihimpun oleh Harun Matfiah, Allah yarham, yang baru-baru ini meninggal dalam kemalangan jalan raya. Dia keretanya terbalik dan dia meninggal ya. Dia seorang pengkaji pantun, pengkaji sastra Melayu lama yang sangat besar di Malaysia. Bunga itu telah diberikan 4 kategori. Fungsinya terkandung dalam 4 kategori.
yaitu pertama metafora bagi nama orang, yang kedua tema perasaan, dan dalam tema perasaan itu ada elemen kasih sayang, kesetiaan, dan cinta. Tema keunggulan yang ketiga, yaitu di dalamnya terkandung keunggulan sanjungan dan ketinggian darjat, keunggulan tentang agama, dan keunggulan kepribadian. Yang keempat, tema warisan menyentuh soal kesenian, majelis rasmi, dan istiadat. Ini khusus tentang bunga, tapi kalau tentang lain tentulah banyak sekali yang akan kita temukan. Oleh itu kita lihat ya, saya hanya akan memberikan beberapa contoh untuk memperlihatkan bahawa penggunaan bunga itu bukan dibuat sekadar untuk memberikan kesan pada bunyi dan susunan suku katanya, tetapi pada maknanya. Kerana metafora dalam pemikiran Melayu itu terbentuk melalui proses pengalaman akliyahnya itu, dan renungan serta intuisinya serta rasa hatinya itu. Rasa hatinya ini instingnya yang tak boleh kita kesan kalau tidak diberikan secara konkret dalam penulisan. Dan yang kedua, metafora Melayu itu merupakan satu pandangan hidup bersama, world view, sarwa jagat, pandangan sarwa bagi orang Melayu, sama sahaja metafora bagi orang Melayu ini. Dan yang ketiganya itu, metafora Melayu itu dicipta secara bijak dan pantas. Ini penting. Sesiapa yang dapat mencipta pantun yang bagus itu merupakan orang yang cerdas pemikirannya. Merasa kalau pantun hanya dibuat untuk sampiran saja, kalau untuk hiburan saja, entertainment saja, itu ejekan, pantun hijau dalam masyarakat. Itu fungsi politik ya, dari pantun itu satu, pertama permainan bunyi, permainan kata-kata. Jadi esensi puisi adalah permainan kata-kata. Ada pengalaman batin seseorang. Nah, ini nggak puisi yang spiritual, termasuk puisi-puisi sufi yang sering dikeluarkan dari dalam pengajaran sastra modern itu. Puisi-puisi spiritual itu dikeluarkan dari arena sastra karena dianggap bersifat keagamaan. Jadi padahal bahasa Melayu, sastra Melayu justru sengket dengan tradisi keagamaan. Image membentuk simbol, membentuk metafor. Ali adalah singa padang pasir, yang dijadikan ini adalah singa padang pasir. Air pasti ada hubungannya dengan tanaman, tanaman ada dengan kehidupan. Nah, jadi dari pemikiran yang kompleks itu bisa disusun ribuan puisi kompleks ya, menggunakan majas tadi, menggunakan majas atau bahasa figuratif, bahasa kias, yang dengan itu karya penuh nuansa puitik dan memiliki kekuatan makna. Jadi puisi adalah makna yang melahirkan makna-makna. Karena itu puisi yang bagus selalu multi tafsir. Kan sampiran pantun kan diharuskan alam lingkungan hidup atau kehidupan budaya yang ada di dalam masyarakat. Misalnya sarung bukis jadikan selimut, dibawa orang dari Bintan, gitu ya. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, di dunia kita berkawan. Nah, di dalam majas, imagery puitik itu memainkan peranan asas utama dan membentuk proses pelapisan makna. Itu majas. Pantun itu sebetulnya adalah dua puisi yang disatukan jadi padu. Nah, itulah kejiwaan orang Melayu. Kira itu. Minta daun diberi daun. Dalam daun ada bidara. Asik. Minta pantun diberi pantun. Oh, boleh. Dalam pantun ada bicara. Asik. Estetika juga dilihat daripada hubungan antara dua unek. Tadi disebut tentang sampiran dan juga isi ataupun makna sesebuah pantun. Jadi tentang sama ada tidak pasangan sampirannya, sesuai tidak sesuatu sampiran yang diguna dengan isi yang ingin disampaikan seperti yang disebut tadi. Mereka memang kebanyakan penyair itu cenderung untuk menyalurkan kreativiti mereka
bakat mereka dalam penulisan puisi. Walaupun terdapat percubaan untuk membebaskan diri, seperti mana mereka berusaha untuk membebaskan negara tanah air daripada penjajah, dan mereka juga berusaha untuk membebaskan puisi moden seperti mana maksud puisi moden dibebaskan, tetapi mereka tidak dapat lepas daripada keterikatan kepada akar tradisi yang paling kuat antara jenis-jenis puisi Melayu tradisional, iaitu pantun.